Untuk yang surat yang lamanya dua, bisa caranya memperpanjang bacaan, jadi bacaannya panjang, dan bisa juga memperbanyak rakaatnya. Makanya kita dapatkan riwayat-riwayat dari beberapa, mulai dari tabi'in, kemudian imam empat mazhab, jumlah rakaat yang begitu banyak. Ada yang jumlah rakaatnya sampai 100. Jumlah rakaatnya sampai 100, mulai ba'da isya sampai menjelang subuh. Mulai ba'da isya sampai menjelang subuh. Surat yang dibaca pendek-pendek, ayat yang dibaca pendek-pendek, tapi kalau kali 100 kan jadi panjang sebenarnya. Diriwayatkan dari beberapa orang, dan ada apa? Riwayat seperti ini kita dapatkan beberapa ulama mengerjakannya dengan ada yang dengan bacaan yang panjang, dan selain bacaan yang panjang juga gerakan yang tenang. Jadi misalnya begini, tadi berdirinya panjang, bacaan yang dibaca. Kalau pada beberapa penghafal Quran, sholat malam itu kesempatan untuk murojaah, mengulang hafalan. Jadi misalnya untuk satu rakaat mengulang itu sampai 2 lembar, 4 halaman. 2 rakaat 8, 3 rakaat, nah bisa begitu. Kalau misalnya targetnya untuk satu sholat malam 2 juz, nah itu nanti bisa dibagi-bagi. Itu yang pertama, bisa berdirinya yang panjang. Kemudian pada satu rukuk Allahu Akbar, membaca Subhana Rabbil Azim ini juga dibaca dengan tenang, jadi pasti akan lebih panjang. Dan mengenai rukuk yang lebih panjang ini juga ada yang rukuknya kemudian bacaannya bukan 3 kali, tapi ada yang lebih dari itu, bahkan ada yang diriwayatkan sampai 9 kali, dan beberapa jumlah yang ganjil. Nah, tetapi kalau 3 kali kita bacanya dengan tenang, jadi bukan cepat seperti yang biasa atau agak cepat, tapi kita mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim. Terus nggak langsung juga baca. Kita jeda sebentar, karena kita ingin menikmati sholat kita ya. Lalu baca Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbil Azim. Jadi mencoba Subhana Rabbil Azim ini selain pelan, juga perpindahan dari satu Subhana Rabbil Azim ke Subhana Rabbil Azim berikutnya nggak langsung. Kalau kita sholat berjamaah kan karena terikat dengan imam, kita menyesuaikan. Itu nggak bisa begitu. Tapi kalau sholat sendirian kita bisa leluasa. Kemudian Sami Allahu liman hamidah, kita baca dengan Rabbana wa lakal hamd. Jadi artinya kalau kita membacanya tidak tergesa-gesa. Sujudnya juga gitu. Kalau sholat seperti itu juga akan lama karena bacaan dan gerakannya juga pelan-pelan. Nah yang begitu juga bisa. Jadi bisa jadi bacaannya nggak panjang, bacaannya nggak banyak. Nah nanti sujud juga begitu, sujud juga pelan-pelan. Dan apalagi kalau sujud kan memungkinkan juga menambah dengan doa selain bacaan sujud yang ada. Nah kemudian seperti yang ditanyakan, boleh nggak membaca? Ya boleh nggak membaca dari menggunakan perangkat, menggunakan mushaf, menggunakan handphone, atau menggunakan mushaf yang besar diletakkan di depan yang kita bisa baca karena jaraknya cuma 1,5 meter. Tentu mushafnya mushaf yang besar ya. Ada namanya mushaf tahajud, itu yang ukurannya besar, panjangnya 75 cm, panjang lebarnya saya lupa berapa. Nah itu memang besar. Nah bisa juga menggunakan itu boleh menggunakan. Tetapi kalau menggunakan itu sebelum sholat disiapkan. Jadi jangan pada saat begitu sudah sholat baru cari-cari halamannya. Atau misalnya kalau handphone, kalau di handphone ya sejak awal sudah disiapkan. Jadi yang meskipun posisinya ditutup gini, tapi begitu dibuka langsung yang muncul mushaf, kan bisa disiapkan. Bisa dikondisikan ini mushafnya sudah cari. Oh ya sebentar saya cari halaman ayat. Dan kembali disiapkan begitu diperlukan bisa langsung. Dan supaya mengurangi gerakan dalam sholat tersebut, bisa caranya ini diletakkan di tempat yang mudah dijangkau. Kalau
Tentu ibu-ibu kan nggak punya kantong ya. Kalau bapak-bapak kan biasa ada kantong, tinggal diletakkan di kantong bisa. Tapi kalau tidak ada, gimana caranya? Bisa diletakkan di misalnya meja. Karena posisinya sedang berdiri, diletakkan di meja atau tempat yang mudah terjangkau. Sehingga pada saat ngambil, pada saat gerakan yang lain tidak memegang mushaf atau perangkat. Jadi tetap pada saat sholat yang lain gerakannya seperti biasa. Hanya pada saat membentukkan bacaan, itu pun pada saat Al-Fatihah nggak perlu pegang, kan Al-Fatihah nggak perlu buka apa. Jadi pada saat Al-Fatihah tetap posisi telapak tangan di tempatnya. Nah begitu sudah mau membaca, karena saya sudah siapkan di sini, saya bisa langsung, apalagi kemudian pilihnya juga jangan pakai pasang klip segala, itu langsung aja jempolnya kita pasangkan langsung buka gitu. Buka terus langsung mushafnya. Nanti kalau monoton ya tinggal tekan ini langsung gelap, letakkan, bisa coba. Nah itu untuk meminimalisir gerakannya. Selain itu, sholat sunnah itu dibenarkan juga pada saat posisi berdirinya sambil duduk. Ini dibolehkan. Boleh itu artinya kalau mau melakukan silahkan, terutama kalau yang membaca bacanya panjang. Tetapi kalau yang mau tetap berdiri itu lebih baik. Karena begini, ada sebagian kita yang mungkin karena faktor usia sudah tidak kuat lagi berdiri dalam waktu yang lama. Apalagi kalau ada yang punya asam urat atau punya beberapa penyakit, maka bisa posisinya duduk dulu seperti ini. Maka yang siapkan kursi pada saat membaca yang panjang. Jadi kursinya seperti ini, di posisi begini. Posisi ini pada saat seperti yang berdiri, takbir Allahu Akbar seperti biasa ini, Allahu Akbar, kemudian baca doa iftitah Al-Fatihah. Kalau bacaannya panjang, kemudian dirasa perlu duduk, kalau duduk pada saat bacaan yang panjang. Kalau tadi bisa menggunakan perangkat, lalu perangkatnya dekat dan mudah dijangkau sambil membuka, bisa teruskan bacaannya. Misalnya tadi saya menargetkan 1 rakaat 4 halaman. Saya nggak punya hafal banyak, tapi saya ingin membaca itu lalu menggunakan seperti ini. Ini riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha yang menyuruh seorang tabi'in mengimami sholat dengan sambil membuka lembaran, itu juga menjadi dasar. Setelah selesai dikembalikan, tapi nanti pada saat rukuk bukan begini, bukan. Pada saat rukuk berdiri lagi, kemudian Allahu Akbar, posisinya rukuk seperti biasa. Ini gerakan rukuk, tidak sujudnya terbiasa. Tapi yang berdiri ini, karena berdiri yang lama tadi. Kalau berdirinya cuma biasa, nggak perlu kursi. Tapi ini yang berdiri yang tadi mau panjang. Tadi, kalau jelas bisa merasakan membaca 1 halaman saja bagi sebagian kita, kan bisa dihitung. Kira-kira berapa menit 1 halaman? 3 menit? Berapa? 5 menit. Kalau 4 halaman 20 menit. Kan sudah bisa kebayang. Kalau 4 halaman 20 menit. Artinya berdiri-berdirinya 20 menit kan lama. Padahal kita ingin membaca yang panjang. Maka boleh dengan posisi tadi pada saat baca suratnya duduk. Karena ini baca yang panjang. Nanti setelah itu pada saat mau rukuk berdiri, lalu takbir, kemudian rukuk seperti biasa. Ini bukan rukuknya begini, bukan. Tapi rukuknya tetap seperti biasa berdiri, kemudian rukuk. Gitu. Satu lagi Pak? Yang pertama, sholat malam itu sholat yang memungkinkan kita membacanya dengan jahar kan. Sholat maghrib jahar, sholat isya jahar, sholat tarawih jahar. Sama juga dengan sholat tahajud, sholat qiyamul lail, sholat malam, sholat lail juga jahar. Beda dengan sholat siang. Kalau sholat siang itu apa? Sir. Sholat duha sir. Qabliyah tadi jadi sholat duhur, asar nggak disirkan, maka bisa dijaharkan. Nah, tapi jahar itu juga bertingkat-tingkat. Kalau kita keperluannya untuk pribadi, tentu jaharnya beda kalau jadi imam sholat ya di masjid.
Ya, jadi jaharnya itu maksudnya kita bisa membaca dengan suara Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, itu sudah cukup. Beda dengan nah, itu sir. Mulut itu bergerak, tapi itu sir. Tapi pada saat kita jahar, kita keraskan sampai bisa terdengar, dan bukan cuma terdengar di telinga kita. Kalau ada orang berjarak 3-4 meter bisa dengan jelas mendengar bacaan kita. Nah, itu bisa dibaca dengan jahar seperti itu. Maksudnya makna jahar itu artinya tetap suaranya diperdengarkan, tapi tidak harus jahar yang dengan suara yang melengking keras. Yang kedua, apa tadi pertanyaan? Nangis ya. Ya, itu dibenarkan dan ada contohnya. Nabi SAW dalam beberapa kesempatan sholat, demikian pula Abu Bakar dan beberapa sahabat, lalu tabi'in, bahkan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan ketika Nabi SAW sedang dalam kondisi sakit menjelang ajal, minta supaya Abu Bakar ngimami. Aisyah menjawab, Abu Bakar itu orang yang suka menangis kalau sholat, jadi nggak pantas kalau ngimami. Karena kalau ngimami terus kemudian lama nangisnya, orang nggak bisa menikmati sholatnya. Terus nanti baca lagi, nangis lagi, karena mudah sekali menangis. Aisyah kasih pertimbangan itu untuk menunjukkan bahwa dibenarkan, dan ada contohnya selain dari Nabi SAW juga dari sahabat, dari siapa-siapa, atau tidak ada orang yang tahu, kita bisa nangis dengan luas. Tapi kalau seandainya banyak orang, apalagi dalam kondisi iktikaf, kalau kita bisa nahan, itu paling bagus. Artinya kita menyembunyikan nangis kita. Menyembunyikan nangis kita itu bagus. Beberapa ulama ngasih contoh seperti itu. Ketika dibacakan ayat atau ketika sholat, itu berusaha untuk nahan. Pada saat sholatnya nangis, tapi pas menjelang akhir sholat berusaha untuk supaya air matanya itu sudah habis. Jadi ketika assalamualaikum kanan kiri itu sudah nggak kelihatan apa-apa. Kenapa itu dilakukan? Karena itu yang lebih baik untuk menghindari perasaan ingin dipuji oleh orang lain karena kekhusyukan sholat kita. Ini bentuk riya, tapi levelnya untuk para ahli ibadah. Riya itu sama dengan sum'ah, itu bertingkat-tingkat. Ada riya untuk level orang awam, tapi ada riya untuk level ahli ibadah. Nah, level ahli ibadah itu ingin orang tahu bahwa saya ini orang yang sering menangis karena baca Quran. Orang tahu bahwa saya ini orang yang khusyuk. Nah, itu penyakit yang harus dihindari. Maka kalau bisa ditahan dan tidak ditampakkan lebih baik. Kalau depan terbuka, kalau ada orang lain. Tapi kalau kita nggak ada siapa-siapa, biarkan itu leluasa kita tumpahkan, dan kalau menangisnya lama tidak ada masalah. Lalu yang ketiga, untuk sholat seperti itu, kalau secara umum hukum asalnya sholat itu yang paling utama adalah dengan melihat, tetap tidak menjamkan mata. Dasarnya adalah perbuatan Nabi SAW. Dasarnya, makanya Imam Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad beliau menjelaskan bahwa sholat makruh itu oleh sebagian ulama dikatakan sebagai perbuatan yang dimakruhkan. Kecuali kalau ada kebutuhan, misalnya apa, ada yang mengganggu. Jadi kalau tidak ada, misalnya seperti ini, kita sholat kan nggak ada gangguan apa-apa. Nah, kalau misalnya ada gangguan itu maksudnya misalnya ada bisa ada gambar, ada benda, ada barang yang bisa mengganggu, atau misalnya ada angin yang bertiup kencang dan mengganggu ke pandangan kita, ke mata kita menjamkan mata nggak apa. Tapi kalau dalam kondisi normal biasanya tidak perlu menjamkan mata. Gitu. Ya.